Jakarta merupakan kota besar yang padat penduduk dan dipenuhi dengan bangunan tinggi. Namun siapa sangka, di kota inilah banjir sering terjadi hampir setiap tahunnya. Hujan deras yang turun sejak Selasa malam membuat sejumlah ruas jalan di Jakarta terendam banjir. Banjir di Kelurahan Bina Warga, Kecamatan Rawajati, Jakarta Selatan. Hujan deras sejak Sabtu sore membuat sejumlah wilayah di ibu kota dilanda banjir. Berdasarkan situs tempo.co, menurut Badan Geologi, penurunan tanah di Jakarta terjadi sebesar 12 cm setiap tahunnya. Hal ini dapat dibuktikan dan sangat terlihat jelas pada konstruksi bangunan di Jakarta yang mengalami penurunan dan kemiringan. Penurunan ini dikarenakan penggunaan air tanah yang berlebihan sehingga membuat kandungan air pada pori-pori tanah berkurang. Dan penurunan tanah terjadi akibat adanya rongga tersebut. Akibatnya, banjir yang disebabkan oleh hujan deras semakin parah, dan begitu juga air laut masuk pada bagian utara Jakarta sehingga mengurangi batas wilayah Jakarta Utara. Selain itu, kebersihan sungai dan saluran drainase di Jakarta sangat memprihatinkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, sehingga tidak salah jika banjir di Jakarta terus-menerus terjadi hampir setiap tahunnya. Sudah banyak usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi banjir di Jakarta, seperti melakukan pembangunan tanggul laut raksasa, normalisasi Kali Ciliwung, dan membangun sodet di Kali Ciliwung. Namun, bagaimana jika banjir tidak dapat dihindari? Perihal dunia, pastinya akan selalu berubah-ubah. Begitu juga dengan iklim dan cuaca. Suatu saat nanti, kita pasti harus menghadapi perubahan tersebut. Perubahan terbesar adalah banjir di seluruh kota Jakarta. Hal yang saat ini kita dapat lakukan adalah bagaimana cara mengurangi korban bencana dan kerugian kerusakan akibat banjir. Ada sebuah solusi yaitu berupa konstruksi yang menarik yang sudah dikembangkan oleh seorang insinyur teknik sipil bernama Elizabeth English. Ia memikirkan bahwa amphibious house merupakan sebuah solusi untuk mengurangi korban bencana banjir serta kerugian lainnya. Ada juga insinyur teknik sipil asal India, Nan Mengires, yang mendapatkan ide berdasarkan pengalamannya berenang di sebuah kolam. Ia membayangkan rumah seperti angsa yang berenang di atas air, hingga pada akhirnya amphibious house yang terpikirkan olehnya menjadi solusi banjir. Saat ini, amphibious house sudah digunakan di beberapa negara, seperti Belanda, Amerika Serikat, dan juga Vietnam. Amphibious house ini terdiri atas fondasi yang tersambung dengan wet dock accessway yang berupa beton sebagai penampung air. Pada ujung-ujung wet dock tersebut, terdapat guide post yang dapat membuat rumah bergerak secara vertikal dan sebagai penahan rumah terhadap gaya angin serta gaya horizontal lainnya. Kemudian, di bagian bawah struktur rumah, terdapat subrangka yang disusun secara diagonal yang berfungsi sebagai dek untuk menampung rumah di atasnya. Selain itu, subframe ini dihubungkan dengan flotation block berupa extended polystyrene foam atau EPS yang berfungsi untuk mengangkat rumah dan menciptakan gaya apung apabila air banjir masuk pada wet dock. Bagaimana pendapat kalian? Apakah menurut kalian amphibious house dapat menjadi solusi banjir yang terjadi di Jakarta? Komen di bawah ya.